Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia untuk kelas 3 tematika subtema 4. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bu Indri harap kabarnya kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Indri. Semoga tidak bosan ya dengan pembelajaran dari Bu Indri. Siap belajar ya? Tapi sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, pembelajaran kali ini yaitu melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang perubahan wujud benda pada peristiwa sehari-hari. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa mengeringkan baju, embun di pagi hari, pembuatan garam, dan pembuatan gulali. Dari situ, dari pembelajaran sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ada perubahan wujud dari peristiwa-peristiwa tersebut. Contohnya pada pembuatan gulali ada perubahan wujud membeku, yaitu dari cair menjadi padat ya, saat proses mendinginkan gulali yang awalnya bentuknya cair kemudian didinginkan bentuknya menjadi padat. Banyak sekali bukan pengetahuan yang dapat kita ambil. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa pemanasan global dan terjadinya hujan. Sama seperti pembelajaran kemarin, hari ini kita akan mencari tahu tentang perubahan wujud yang ada di peristiwa pemanasan global dan proses terjadinya hujan. Bu Indri harap anak-anak memperhatikan dengan baik ya penjelasan dari Bu Indri. Siap ya? Peristiwa yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibatnya, kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Oleh karena itu, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Itulah penjelasan tentang pemanasan global.
Bagaimana menurut teman-teman tentang pemanasan global? Sangat menakutkan, bukan? Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya mengurangi adanya laju pemanasan global. Bagaimana caranya? Ya seperti yang Bu Indri sebutkan tadi, seperti berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika mengunjungi tempat yang dekat dan sebagainya. Mari kita jaga bumi kita agar nyaman untuk kita tinggali. Tidak hanya nyaman untuk kita sebagai manusia, tapi nyaman untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tentang pemanasan global atau global warming, dapat kita ketahui bahwa dampak dari global warming itu dapat membuat es di kutub utara ataupun kutub selatan itu menjadi cair. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan wujud dari padat menjadi cair yang dinamakan mencair. Itulah contoh peristiwa perubahan wujud pada pemanasan global. Proses selanjutnya yaitu proses pembentukan hujan atau proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan laut yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan hujan. Nah, anak-anak, pada proses pembentukan hujan ada dua perubahan wujud yang dapat kita lihat, yaitu perubahan wujud dari air menjadi gas, kemudian dari gas menjadi air atau menjadi titik-titik air. Dipahami lagi ya anak-anak ya. Berikut adalah skema atau gambar tentang proses terjadinya hujan. Pada proses ini yaitu menggambarkan air laut yang terkena panas matahari kemudian menguap. Setelah menguap membentuk awan. Setelah membentuk awan kemudian terkena angin. Awan itu sampai ke atas daratan. Nah, setelah sampai atas daratan, kemudian awan itu berubah menjadi titik-titik air. Karena terlalu berat, kemudian titik-titik air itu jatuh. Nah, air yang jatuh dari awan dinamakan hujan. Setelah jatuh, kemudian air meresap atau mengalir melalui sungai, kemudian kembali lagi ke laut. Itulah proses terjadinya hujan atau siklusnya. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang skema terjadinya hujan. Sekarang urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Diskusikan bersama orang tuamu. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Contohnya, kotak nomor 1 berarti air itu menguap. Selanjutnya ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5.
Silahkan untuk latihan didiskusikan bersama orang tuamu dan dikerjakan bersama-sama. Siap ya untuk memahami lebih lanjut tentang proses terjadinya hujan. Jadi sudah tidak bingung lagi kan? Kenapa sih hujan bisa turun? Nah, jawabannya ada di sini. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu banyak sekali peristiwa perubahan wujud di sekitar kita, seperti pemanasan global dan proses terjadinya hujan. Sekarang untuk tugasnya yaitu anak-anak membuat tabel tentang peristiwa pemanasan global dan terjadinya hujan. Kemudian menentukan jenis perubahan wujud yang terjadi. Setelah itu menjelaskan perubahan wujudnya. Begitu ya, udah paham kan? Tugasnya sama seperti hari kemarin, hanya saja peristiwanya yang beda. Paham bukan? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sudah kita tutup dengan doa. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi oleh Allah dan selalu diridai oleh Allah. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa selalu belajar dengan giat. Ibadah sholat wajib 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Oke, sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.